Halo semuanya! Sadar atau enggak, di dalam ponsel Android yang lagi kamu pegang sekarang itu, sebenarnya ada dua dunia. Dunia yang pertama itu sistem bawaan pabriknya yang udah ada dari pertama kali kamu buka kotak. Terus dunia yang kedua, nah ini adalah dunia yang bisa kamu ciptakan sendiri sesuka hatimu. Hari ini, kita bakal bedah tuntas kedua dunia ini. Pernah kepikiran gak sih pertanyaan ini? Kayaknya dalam banget ya. Tapi intinya gini, kita beli HP. Tapi seberapa besar sih kendali kita atas HP itu? Jangan-jangan, software bawaannya justru jadi pagar yang ngebatasin potensi asli dari ponsel kamu. Ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi soal kepemilikan sejati. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin soal modifikasi atau oprek-mengoprek, kita harus paham dulu nih, apa itu sistem operasi standar yang ada di setiap ponsel pas kita beli. Gampangnya, bayangin aja stok ROM ini kayak mobil yang baru keluar dari dealer. Semuanya standar, berfungsi dengan baik, lengkap sama logo pabrikannya, dan pastinya aman. Pokoknya bisa diandalkan, udah diuji. Tapi, ya gitu, seragam banget. Belum ada sentuhan pribadi kamu sama sekali. Nah, ini dia nih plus minusnya. Di satu sisi, kamu dapat ketenangan, garansi jelas, aman, sistemnya stabil, dan semua fitur andalan dari pabrikan pasti jalan. Tapi di sisi lain, kamu juga harus terima nasib dapat aplikasi bawaan yang nggak kepake, yang sering kita sebut bloatware, yang bikin memori penuh. Kadang ada iklan juga, dan pastinya pilihan buat ngatur tampilan itu terbatas banget. Jadi ini soal pilihan antara kemudahan dan kebebasan. Oke, sekarang kita pindah jalur. Kalau tadi stok ROM itu mobil standar dari dealer, sekarang kita mau masuk ke bengkel modifikasinya nih. Dunia di mana performa, personalisasi, dan kendali penuh itu jadi tujuan utama. Kita lanjutin analogi mobil tadi ya. Custom ROM ini ibaratnya mobil yang udah dioprek habis-habisan di bengkel. Mesinnya dibikin lebih kencang, bodinya lebih ringan, dan semua pengaturannya bisa kamu setel sendiri. Kerennya lagi, ini bukan buatan satu perusahaan gede, tapi hasil kerja bareng ribuan developer keren dari seluruh dunia yang emang hobi. Tapi, kebebasan kayak gini tuh ada harganya. Kamu bisa dapat HP yang super ngebut, privasi lebih terjaga, dan tampilan yang bisa diubah sesuka hati. Cuma ya resikonya juga ada. Garansi resmi kamu udah pasti hangus, kemungkinan nemu bug atau error itu ada, dan resiko paling parah, ponsel kamu bisa mati total, atau yang biasa disebut ngebreak. Oke, kita udah kenalan sama dua jagoannya. Sekarang waktunya kita adu mereka secara langsung. Kita bandingin satu-satu buat lihat siapa yang lebih unggul di setiap kategori penting. Coba kita lihat rating ini baik-baik. Kelihatan kan bedanya? Stok ROM itu juaranya soal stabilitas dan kemudahan. Tinggal pakai, nggak usah pusing. Tapi kalau yang kamu cari itu performa, custom ROM menang telak di kustomisasi, kecepatan, bahkan soal baterai. Jadi intinya, kamu menukar sedikit kemudahan dan jaminan stabilitas buat dapat peningkatan performa yang signifikan banget. Rating bintang emang ngasih gambaran, tapi kita butuh bukti yang lebih konkret kan? Yuk, kita lihat angka-angka benchmarknya langsung. Dan ini dia buktinya, angka itu nggak pernah bohong. Di sini kita lihat custom ROM kayak Pixel Experience itu bisa naikin performa mentah hampir 10%. Ini bukan cuma angka di layar loh. Ini beneran kerasa bedanya pas kamu lagi buka banyak aplikasi atau main game. Hemat 10 detik pas HP nyala, mungkin kedengeran sepele, tapi ini bukti nyata seberapa efisien sistemnya. Kok bisa lebih cepat? Ya karena nggak ada beban aplikasi dan layanan bawaan pabrik yang ikut-ikutan jalan pas HP baru dinyalain. Jadi lebih enteng. Nah, ini nih yang mungkin paling dicari-cari. Baterai lebih awet. Sisa baterai bisa lebih banyak 7% setelah dipakai seharian, itu berharga banget. Jawabannya simpel, lebih sedikit aplikasi gaib yang diem-diem nyedot baterai kamu di belakang layar. Oke, setelah kita lihat perbandingan kualitas dan juga data angka, sekarang keputusannya balik lagi ke tangan kamu. Bagian ini bakal bantu kamu nentuin mana jalur yang paling cocok buatmu. Kalau poin-poin ini bener-bener kamu banget, udah, nggak usah ragu. Stok ROM itu pilihan paling bijak. Intinya, kalau kamu itu tipe pengguna yang maunya pokoknya beres, nggak mau ribet, dan pengen HP yang tinggal pakai aja, jalur ini yang terbaik buat kamu. Tapi nih, kalau kamu itu seorang power user yang haus performa, yang tangannya gatel pengen ngutak-atik setiap sudut HP, atau, dan ini yang paling sering terjadi, kamu punya HP lama yang udah dicuekin sama pabriknya. Dunia custom ROM ini adalah jawaban. Ini bisa jadi nyawa kedua buat HP kesayangan kamu. Oke, sebelum kita selesai, kita ngobrol jujur-jujuran dulu soal prosesnya. Masang custom ROM itu bukan kayak install aplikasi biasa, ya. Ada risikonya, tapi hasilnya juga sepadan. Ini peta perjalanannya secara garis besar.
Dan saya harus tekanin, setiap langkah ini butuh ketelitian tingkat dewa. Buka kunci bootloader itu ibaratnya kamu minta izin ke satpam utama buat ganti sistem. Pasang custom recovery itu kayak nyiapin ruang operasi khusus. Salah satu langkah aja, akibatnya bisa serius. Dan ini peringatan terakhir, yang paling penting. Imbalannya emang gede banget. Performa, kostumisasi, kendali penuh. Tapi resikonya beneran ada dan nyata. Ini bukan sesuatu yang bisa dicoba-coba tanpa persiapan. Tolong banget, riset dulu yang dalam khusus buat tipe HP kamu sebelum nekat ngelakuin apa-apa. Jadi, setelah kita lihat semuanya, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kamu tim mana? Tim pabrikan yang aman dan nyaman atau tim modifikasi yang ngejar kebebasan dan performa puncak? Pilihannya ada di tangan kamu. Dan sekarang, kamu punya bekal lebih buat milih dengan bijak.